Pelajaran apa nih tahajud nih? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan ada virus. Ya Bu, dengan saya. Sudah siap untuk membacakan surat ini? Itu pesertanya dari seluruh Indonesia kan ya? Seluruh Indonesia. Iya kan diseleksi, berarti yang masuk ke situ maksudnya datang ke RRI yang menang doang kan? Yang menang doang. Termasuk Aneh. Dan yang aneh fun fact-nya Bang, kalau di Camul itu kita nggak pernah belajar tajwid. Dulu tuh pas baru masuk, gue kan mulai lagi dari awal ya. Padahal tuh gue di tempat ngaji gue yang lama, itu gue udah Iqro 6 kalau nggak salah. Nah, kalau di Camul nggak pakai Iqro, Bang. Nah, belum familiar nih murotal apa sih, mujawab apa sih? Kalau murotal itu nggak. Nah, Cak Mul ini udah pernah menangin beberapa penghargaan lomba ngaji di RRI ya. Radio kan, Radio Republik Indonesia. Bener kan? Ada yang pernah Bang sekali. Jadi kita mulai aja ya, nggak usah pakai bukan apa-apa lah. Iya udah. Kenalan aja dulu lah. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, balik lagi nih. Gue nggak tahu nama podcastnya apa, ntar gue namain. Tapi intinya di sini kita pengen ngebahas banyak lah sama Iyuk nih, Ustadz Iyuk atau Kak Fairuz dipanggilnya. Jadi karena gue dari kecil udah main bareng, sepupu juga. Jadi gue manggilnya nama panggilan waktu kecil, Kak Iyuk. Nama panggil Iyuk ya? Gak tau dah, lu coba jelasin lu dah. Kenapa sih kalau lu tahu, aneh juga kayaknya dari Fairuz, Iyut. Jadi Iyuk. Oh, mungkin kayak gitu kali, mungkin. Oh iya mungkin. Soalnya kan waktu kecil itu, nih fun fact juga. Jadi gue punya adik cewek, rambutnya gondrong. Nah, Iyuk ini rambutnya gondrong juga waktu kecil. Iya, benar. Benar tuh, Ji, benar. Gue masih inget banget waktu itu kan kita main ke SD Rawa. SD Rawa tuh daerah Marinir Cilandak ya, kalau nggak salah. Nah, di Marinir Cilandak turun ke bawah, orang tuh lewat manggil, kamu kembar ya? Taunya dia sama adik gue. Iya, serius? Iya bener. Gue lupa, bro. Gue waktu itu kan paling gede ya. Waktu itu pas kita lagi main di kali situ. Nah, si orang itu lewat naik motor sampai berhenti. Ngiranya lu kembar sama si Paul. Emang ada mirip mukanya. Emang mirip. Apalagi rambutnya gondrong juga. Cuman beda, dia perempuan, gue laki aja. Iya, cuman kalau dia diperban aja ininya nih. Oh iya. Gatel. Lagi ini ya. Gatel. Lagi masanya itu. Ya Allah. Ya Allah, ada jadi ikut itu. Ya Allah. Jangan lupa Bang, itu Bang, jujur. Kenapa? Nggak ingat nih masa waktu itu. Tapi lu inget nggak ya waktu kita masih kecil dulu kan kita pernah MI bareng ya sekolah? Iya, benar. Kan kita nggak SD tapi kita MI, tapi TK kita beda nih. Nah. Ya kan? Nah, lu boleh ceritain dulu nggak? Dulu waktu TK lu di mana sih? TK gue di sini, Tunas Bangsa, Tanjakan Jaha. Tanjakan Jaha itu dari Gang Keramat kemana tuh? Jalan Keramat lurus, Jalan Jaha belok kanan. Dia ikutin jalan. Nah kalau sekarang kan ada SD Al-Hafaz. Nah setelahnya. Oh, situ berarti Bangsa. Kayak dulu orang-orang Cilandak kalau TK di situ udah kebanyakan. Kalau nggak di situ Jeep Tari. Kalau nggak di Hang Tuah, Al-Hidayah. Oh, Al-Hidayah. Masih gacor banget itu. Masih gede banget. Temen gue sebenarnya ya, nggak cuma temen gue sih, artis-artis banyak banget yang di Cilandak, Yuk. Oh, iya. Apa jangan-jangan ada yang satu TK sama lu ya? Oh, jujur Bang, aneh. Temen TK aneh nggak tahu pada kemana. Cuma satu doang yang aneh masih ketemu. Si Faisal, anaknya Haji Asli. Siapa tuh? Lu jelasin. Ada Haji Asli. Haji Seli ya. Haji Seli yang Kampung Kandang. Bukan, Haji Asli sini dekat rumah si Putra. Haji Asli yang dipanggil Neng. Bapak Haji Seli. Iya. Nah, anaknya tuh yang masih nanoba, masih main, masih nongkrong. Oh, masih nongkrong. Saya nggak tahu pada kemana, lupa. Tapi kalau ngomongin TK ya, itu kan udah lama banget tuh kayak. Asli, 2000 berapa itu ya? Itu tahun berapa ya? 2001 kayaknya. 2001 ya? Enggak, 2002 nih Bang. Ada 2003 SD. Waduh, gua waktu itu TK 98 ya. Iya, baru 2 tahun itu. Kita beda berapa tahun? 3 tahun ya berarti ya? 3 tahun. Benar. 98 ya. Ya lebih. Nah, ini kan kita ngomongin TK ya, terus ternyata sampai SD kita satu SD juga nih ya kan? Ya. Nah, cuman kan lu emang dari kecil udah nekunin agama nggak sih? Kalau gue sih kayaknya belum sih dulu. Kalau kecil, pokoknya kalau azan asar tuh harus ke masjid ngaji sama Cakmul. Oh iya. Pokoknya patokannya azan asar. Oh iya bener juga. Pulang sekolah, main silahkan main. Iya. Main di mana kayak setelah ada pokoknya. Yang penting azan asar balik, mandi, berangkat ke masjid. Iya. Sampai maghrib. Sampai maghrib tuh ya. Maghrib baru pulang. Itu sama Cakmul kan ya? Bang Amal kan juga seperti Cakmul juga. Iya bener sih. Meskipun dari Jembrang. Iya, gue tuh ingat banget waktu TK tuh gue masih belum di Cakmul, Yuk. Gue tuh ke Cakmul nih buat konteks juga ya. Jadi Cakmul itu dulu kita ngaji di situ kenapa? Karena itu emang udah ada di masjid daerah sini. Ya. Jadi
dari dulu Cak Mul dari Jawa dibawa sama keluarga kita juga ya ke Masjid Al-Ma'arif daerah Cilandak dan tetap di sana. Nah, Cak Mul ini udah pernah menangin beberapa penghargaan lomba ngaji di RRI ya. Radio kan, Radio Republik Indonesia. Bener kan? Ada yang pernah bang sekali. Juara satu. Subhanallah, Satyo. Ada lagi ujian lagi gitu kocak banget. Apa? Lagi ujian di MI. Oh lagi ujian di Iya, MI jadi terus. bentrok. Ya udah nih izin ujian, lomba dulu. Habis itu baru ujian habis itu. Ntar lu, itu dari pagi, maksudnya Dari pagi berangkat ya. Tapi sebelumnya udah ngomong sama Cak Mul duluan. Udah, cuman kan bentrok ya udah izin kan kalau ujian kan bisa dinanti. Kalau lomba kan nggak mungkin digeser. Betul, soalnya dia nggak mungkin dong kita ganti tanggal terus yang lain juga ikutan nggak mungkin dong. Iya, itu juga. Kalau ujian bisa. Lombanya lucu tuh pakai telepon. Burus Zaman Diana. dulu. Bu siapa? Burus Diana. Tapi fun fact-nya ini kita emang udah kayak ya biasa jadi juara lomba ngaji di RRI ya di Cak Mul ya. Ya sudah apa ya? Ya di ibarat kata mah Cak Mul udah juara bertahan di situ. Juara bertahan. Alhamdulillah setiap generasinya ada aja yang di situ. Alhamdulillah. Nah waktu itu ente yang dapet ya? Alhamdulillah nih dapat. Subhanallah. Itu kayaknya pertama kali aneh juara deh. Maksudnya dalam lomba ngaji ya itu. Karena di situ ngajinya murotal. Kalau murotal, insya Allah dan aneh bisa. Alhamdulillah. Kalau Jawa masih belajar. Ya, karena ini kan ngomongin murotal mujawat ya, boleh diterangin dulu nggak? Maksudnya murotal tuh apa sih? Kayak teman-teman di sini nih belum familiar nih murotal apa sih, mujawat apa sih? Kalau murotal itu ngaji yang biasa kalau misalnya kita jadi imam waktu sholat, jadi nggak terlalu banyak variasinya. Kalau mujawat itu kan kalau ngaji-ngaji di pernikahan. Iya, ada nadanya gitu ya? Betul. Oh iya, kalau kori-kori itu berarti mujawat ya? Mujawat. Kori-kori Indonesia gitu kan ya? Betul, yang kayak Muammar, Ustadz Ali Darun aja. Wah ini sebelum kita ke Darun aja, gue pengen cerita juga sih waktu itu yuk. Jadi gue di Cak Mul itu kan mulai dari kelas 3 SD sebenarnya. Nah sebelumnya itu gue di daerah dekat-dekat Ampera yuk perempatan. Oh itu ada? Ada dulu aja. Siapa namanya? Gue lupa namanya. Masih ada gurunya? Jadi temannya bokap tadinya. Sekarang udah digusur, di situ udah jadi Five Hotel nggak salah sekarang. Oh dari situ, yang lompongan lurusan situ sebelum ke Ampera kiri. Sebelum Ampera, kalau dari Citos turun sebelah kiri. Itu ke Taichan situ sekarang tuh. Itu bener. Kalau nggak salah di situ ada tempat Taichan, terus ada Bebek Bahagia, apa kalau namanya? Bebek inian. Ada taman. Iya ada taman. Ya, Bebek Tiara. Bebek Tiara. Itu gue belum pernah nyobain sih. Enak nggak sih? Enak. Nah pas kelas 3 bokap kan dengar tuh ini Cak Mul sering menang lomba di RRI gitu. Serius bokap gitu? Iya, bokap tahu Cak Mul udah sering menang lomba di RRI. Terus kan dari mulai abang ente kan emang udah di situ kan? Iya. Dari Bang Ipul itu. Dari Bang Ipul kan dari pertama. Nah di situ bokap jadi ngerasa wah anak gue juga harus menang nih lomba. Makanya gue pindah tuh di pas kelas 3 SD yang tadinya di dekat Ampera ke Cak Mul. Marif. Iya, nyebrang tuh. Iya, nyebrang. Jalan. Nah, ini juga ceritanya lucu nih. Soalnya mereka bisa ngegrip bang. Iya, itu dia. Iya, udah gelap tuh langit. Beda jadinya. Itu dia masalahnya gini. Kan kalau sekarang gue ngeliat ada sepupu-sepupu kita masih anak kelas 3 SD itu masih kayak pati gitu, kecil gitu. Zaman dulu gua kelas 3 SD nyebrang lewat jembatan berdua sama si Paul doang yuk. Si Paul tuh adek gue yang cewek ya. Iya. Berdua doang sama si Paul jalan terus ke Cak Mul. Gue ngerasa kok gue berani ya dulu. Pas itu pernah ada orang gila tau bang. Iya serem banget. Mendingan ketemu setan daripada ketemu orang gila. Iya dikejar-kejar diuber-uber terus dong. Iya ngeri banget. Ya Allah. Ampun. Aneh kan kalau pagi juga berangkat sekolah MI ke sana. Oh iya bener ya. Tapi belum maghrib. Belum masih kan? pagi. Iya. Udah orang gila muter banget nih lewat ini lewat yang putaran sini Jalan Raya. Jalan Raya mana tuh? Ini yang Jalan Raya lurus ke Ampera. Lewat lampu merah. Lampu merah. Lampu merah sini. Oh, perempatan Ampera itu iya, jalan. Iya, lewat situ iya jadi nyebrang. Masol, berarti jauhan dong. Lebih jauh sebenarnya. Kan JPO kan lebih dekat, ngeringkas. Cuman karena ada orang gila jadi PPR-in ngeri juga. Ngeri juga sih. Trauma juga. Kamu PPR-in? Enggak juga alhamdulillah. Suges aja namanya bocah kan, aduh parah banget. Iya, apalagi kita waktu bocah senengnya jail-jailin orang gitu kan, orang gila colek-colek terus di Uber kan repot jadinya kan, ya kan. Dan terus waktu itu kan berarti lomba tuh di Al-Ma'arif, terus juara 1. Lomba di RRI. Oh iya, sorry, di RRI. Kumpul di Al-Ma'arif.
Ya, Kuliah Marib, berangkat bareng sampai sana. di Al-Marib itu masjid di Cilandak ya tempat kita ya. Ya, Ya, gubahnya hijau. oh iya benar. Itu kita jalan ke sana atau lomba lupa dah gua. Jadi pertama by phone. Heeh. By phone, Heeh. kita daftar, nanti ditelepon lagi sama pihak RRI-nya. Hmm. Nah, nanti ada bawa penyisiannya. Hmm. Nah, grand finalnya baru diundang ke gedung RRI. Oh, pas Jadi udah sudah di sana langsung Oh, grand lu nyampe ke finalnya. gedung RRI-nya? Sampai Bang, alhamdulillah. Subhanallah. Saya masih ingat banget itu ya Allah. Kecil banget bangetnya. Umur Sebelumnya berapa jadi itu? supporter. Jadi supporter. Jadi kan senior-senior kan udah pada kesana duluan. Nah, Heeh. dulu Cak Mul. Jadi Cak Mul ini nama panggilan, teman-teman. Oh. Nama aslinya Mulkan Aziman. Oh, Camul Tahu nggak, bukan Bang? Azim bertawan nih. Serius? Bukan, iya bisa disuruh Iya, tahu. nama aslinya Mulkan Cak Mul. Aziman Oh, beliau. bukan Azim. Jadi beliau kan sudah beberapa kali bawa senior-senior, Hmm. ya teman-teman Abang Apis dah tuh Ya. yang duluan ke sana. Nah, waktu itu Cak Mul ngajak nih murid-muridnya, ayo kita jadi pendukung di sana. Nah, Ane jadi supporter sebelumnya. Oh. Alhamdulillah setelah 2-3 tahun Ane yang ada di atas panggungnya. Alhamdulillah, subhanallah. Pokoknya semua itu harus ada prosesnya, teman-teman, nggak ada yang instan. Bener sih, gue setuju juga sih kalau kayak itu. Soalnya kalau di Cakmul ya, saya ingat gue yuk dulu koreksi ya. Dulu tuh pas baru masuk, gue kan mulai lagi dari awal ya. Padahal tuh gue di tempat ngaji gue yang lama, itu gue udah ikro 6 kalau nggak salah. Nah, kali Camul nggak pakai ikro, Bang. Pakai itu juz dia. amma. Juz amma juga beda sama yang sekarang. Nah, itu dia ceritanya itu. Juz Lu amanya waktu juz gimana? amma. Kalau Ane tahu ya, Ane kemarin baru check out soalnya dari Jawa Timur dia adanya. Oh, Jadi juz amanya pantesan. beda. Ya kalau Abang compare aja lihat juz amma yang dulu kita pakai di Camul sama juz amma Ah. yang sekarang pasti beda. Iya, jus sama sekarang itu kan kebanyakan jus 30 yang dirangkum Iya, ya kayaknya. nggak ada yang materi. Ya kalau di ikronya sama tilawatin seperti itu. Nah, kita kan pelajarin itu. Oh, Gitu. Makanya dari awal nama Camul tuh kita belajar huruf hijaiyah yang asli, yang alif, ba, ta, sa, jim, Bener. ha, kho sampai ya, bukan yang Bener. a, ba, ta, iya sa, bener. ja. Itu kan yang sudah ada harokatnya. Oh. Iya, jadi makanya Camul tuh benar-benar nekenin banget. Kalian harus tahu nih, ini huruf aslinya alif, bukan a. A itu alif fathah. A, makanya kan A. dulu kita dieja. Bener Iya, itu. dieja tuh Masya Allah banget belajar Masya ngeja Allah. tuh. Ada kakak kelas tuh, aneh lupa namanya. Dia ngeja dari Al-Fatihah sampai Anas, Bang, dieja sama dia, sama beliau sampai khatam. Sampai Anas. Dari Al-Fatihah, Ini sampai hatam betul. Al-Baqarah, Al-Imran, Masya An-Nisa sampai Anas dieja. Berapa tahun itu? Ya Allah, dari Kayak gue tahu deh. TK kayak dah, dari TK sampai aneh kelas berapa gitu Itu beliau Batman baru. bukan sih? Apa? Batman bukan sih? Batman siapa? Si Batman itu dulu anak buahnya Cakmul. Oh, Bang Rahman. Iya, Bang Rahman. Bukan ya? Kan Bang Rahman mah sampai harus beliau. Nah, itu dia. Ini ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, itu seru tuh. Iya. Nah, jadi kan dulu kita emang ngeja ya dari kita nggak langsung Al-Quran kan dari Enggak, juz amma juz dulu. amma itu kan. Nah, itu tuh gue dari yang tadi udah ikro 6 tiba-tiba berubah lagi dari awal. Iya, pasti dari dari juz. awal lagi. Dari juz dari Dinetralisasi dulu itu, beliau. iya, Biar nggak dinetralisasi. kaget. Iya kan. Nah, menurut gue itu metode apa ya? Metode baca Quran yang efektif banget yuk karena Betul. sampai sekarang tuh gue inget sampai lafaznya kayak gimana, Betul. per huruf sampai apa namanya lagu dari bukan lagu juga sih ya, irama lah setiap Iya. kita ngomongin atau kita baca Al-Quran tuh kayak gimana, gue jadi tahu gitu. Benar. Lalu lu kayak gitu juga sih? Sama lah benar. Soalnya kan kalau gue itu baru masuk ya, gue nggak nyampe tadarus yuk. Ya. Kan kalau lu kan sampai tadarus Ya, kan. Nah, ini gue irinya nih sama Iyuk, dia bisa sampai tadarus dan bisa sampai masuk ke TVRI kan waktu itu kan. Iya. Bukan iri juga sih, maksudnya ini jadi pacuan gue supaya gue bisa sampai ke tadarus terus bisa sampai ke RRI. Waktu itu soalnya gue pas lomba gue cuma telepon 2-3 doang udah nggak ke RRI. Iya. Nah kalau lu kan bisa sampai ke tadarus terus dapat undangan TVRI langsung ke TVRI gitu. kan. RRI. RRI ya, sorry. Beda RRI. emang ya? Beda lah. Oh, TVRI kan radio ya? TV. Oh RRI iya, radio. bener. Oh iya bener. Tapi ngomong-ngomong TVRI nyiarin Piala Dunia. Piala Dunia. Alhamdulillah. Bagus. Oke. Berarti Iya. yuk boleh ceritain nggak yuk? Kok lu bisa sih sampai ke tadarus yuk? Itu apa gara-gara lu nggak pernah bolos pas lagi ngaji atau karena emang Cakmul ngelihat lu ada bakat di sana gitu? Kayaknya POV Cakmul itu dilihatnya kalau dia ngajinya udah lancar, Bang. Sebenarnya kalau dibilang lancar sih belum, pasti banyak salahnya. Tapi beliau ngelihatnya, oh ini anak kesalahannya udah mulai sedikit nih, udah mulai bisa ditaikin. Jadi kan dia tingkatannya kan kalau sama Cakmul juz amma. Juz amma udah lancar di apa namanya? Di ejanya,
baru lanjut, belum Al-Quran dulu, tapi suruh baca Yasin dulu. Oh. Baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Kalau Yasin udah ke Al-Muluk, lanjut ke Ar-Rahman, Ar-Rahman Al-Waqiah, Al-Kahfi. Habis itu kalau udah situ lancar baru lanjut Al-Quran. Lanjut Al-Quran, nah dia udah beda lagi tingkatannya, nggak yang geser-geser, dia kayak yang tadarus, yang ngaji buat khatamin tuh. Nah, itu beda lagi orang-orangnya. Bentar, gue penasaran gitu. Kayak tingkatan-tingkatan gitu sih kalau menurut aneh bang ya. Karena kan nggak bisa disatuin antara anak-anak yang masih ngeja sama yang udah lancar bacanya. Jadi tingkatan beda. Iya. Yang ngeja sama yang ngeja, jadi dia bisa baca bareng yang Al-Quran sama Al-Quran, jadi bisa saling ngingetin, apa sih bahasanya tuh saling koreksi ya betul. Makanya kalau kita salah dikoreksi sama temen. Nah, beliau gitu sistemnya, karena kan beliau banyak. Iya, banyak satu ruangan gitu kan. Iya, makanya. Itu harus rapi sebelum maghrib. Iya, makanya. Sebelum asar beliau masih bersihin tuh. Iya. Sebelum asar beliau masih bersihin dulu. Cak Mul salah satu guru ngaji yang sebelum kita datang, beliau tuh udah bersih-bersihin kamar mandi masjid. Tanzif dulu beliau. Tanzif dulu kalau bahasa darun aja. Termasuk ke sana nih, lucu juga nih. Yuk, tapi gue penasaran yuk. Kan lu bisa sampai ke tadarus di situ ya. Nah, gue tuh dulu mentok sampai Al-Quran doang yuk. Tadi kan jenjangnya juz amma, terus ngeja dulu, terus Al-Quran kan ya? Ya, surat-surat. Nah, baru Al-Quran, baru ke tadarus. Tadarus kan, surat-surat Al-Quran tadarus kan. Nah, gue tuh mentok sampai di Al-Quran doang, belum sampai tadarus gitu. Nah, lu kan udah pernah ngerasain, ini buat konteks juga ya. Jadi teman-teman kita yang udah bisa tadarus itu dipisahin tempatnya ya kan? Iya. Nggak satu tempat sama yang Cak Mul ngaji terus ditunjuk-tunjuk, tapi ini dia ada di pelataran masjid sendiri. Di pojokan ya kan? Karena dikit, nah situ. Nah, iya kan, kayak gitu kan. Nah, setahu gue juga yang tadarus ini, dia tuh setiap hari weekend lah pokoknya. Minggu pagi, Bang. Minggu pagi kan? Minggu pagi tuh aneh tuh pasti ke masjid. Jam 6 terus di masjid. Iya, dan kan? itu aneh satu-satunya. Belum tadi aneh ada temennya. Cuman temen aneh dia udah sekolahnya udah lebih tinggi. Dia aneh sendirian tuh cowok, sisanya cewek semua. Oh, berapa lama itu kayak gitu? 2 tahun kayaknya. Aneh kelas 4 kelas 5 ya. Kayak 3 tahun, 2 tahun ya kelas 4 SD. 4, 5, 6 lah pokoknya. Wah, nggak nonton Mahago dong berarti, nggak nonton. Ya, nggak nonton. Makanya ini sebenarnya ketinggalan nontonnya ketemunya Power Ranger. Baru ketemu. Udah siang jam 10 soal rapinya. Oh, iya benar. Jam 6 sampai jam 10. Oh, kalau pagi tuh mulai dari abis sholat subuh gitu ya? Nggak, dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi, terus ngaji aja tuh? Ngaji sampai jam 10. Sendirian tuh cowoknya? Cowoknya kadang ada temennya, kadang ada sendirian, yang mau nggak mau aneh sendirian. Oh. Nah, karena waktu itu di masanya aneh yang paling kecil. Oh. Yang paling gede udah pada SMP, udah pada SMA, pada kuliah. Umur berapa waktu itu? SD kelas 4 berapa ya Bang? Masya Allah, kelas 4 aja udah jadi tadarus, ngisi di masjid ya? Kalau Ramadan, tadarus malam, habis taraweh. Masya Allah. Jam 10 malam juga tuh, tadarus malam. Ya Allah, itu yang gak gue rasain sih dulu yuk. Ya karena abang jeruk perut juga kayaknya. Iya kayaknya. Muntahnya di Al-Waqiroh jadinya, nggak kemari. Nggak bisa Kalau di sini mungkin bisa. Iya, di Al-Ma'arif ya, lingkungan daerah Cilandak sini ya. Oh iya, nah gue tuh sebenarnya bingung sih, maksudnya dari Al-Quran terus sampai ke tadarus itu stepnya tadi kan kalau yang Iyuk bilang itu tergantung Cak Mul yang ngelihat kan. Cak Mul ngelihat benar nggak sih anak ini udah bisa dilepas sendiri ngajinya, udah lancar, udah bisa ngisi setiap minggu pagi di masjid, bisa kayak gitu apa enggak. Nah waktu itu mungkin karena terbatas ya, gue udah kelas 6 SD, waktu itu pengen masuk pesantren juga, makanya ya gue belum sampai ke tadarus. Nah, yang gue pengen tanyain, di tadarus itu ngapain aja sih sebenarnya? Kan dipisah tuh di situ. Gue stepnya masih ngepikirin gimana? Kalau di tadarus sebenarnya sama sistemnya. Kita misalnya ada ngaji, nah abang dengerin ada ngaji nih, misalnya ada bacaan yang salah, abang ngetok-tok kurang panjang. Oh jadi ganti-gantian ngajinya gitu? Iya, ngaji ganti-gantian muter. Tapi kita khatamin apa namanya? Apa tuh? Khatamin dikasihin yang nama Cak Mul juga. Enggak, bacaan kita. Jadi kan kita setiap ngaji, ini kita ada bacaan. Misalnya ini udah sampai surat Ar-Rahman ayat 30. Nah, ini terusin tuh surat Ar-Rahman ayat 30.
Oh, jadi surat Ar-Rahman tuh kalau abis di 30 besoknya lanjut 31 gitu misalkan Pokoknya ya. satu orang baca satu ain. Oh, Satu satu ain. ain juga. Tapi kalau udah satu ain belum habis waktu ngajinya, masih lanjut Kan terus? muter terus, Oh. rame. Kata terus kan ada 15 orang, 20 orang, Iya. tergantungin datangnya. Oh. Iya, semakin rajin ya semakin untung. Dan yang aneh fun fact-nya Bang, kalau di Camul itu kita nggak pernah belajar tajwid. Iya. Cuma dikasih tahu doang ini caranya kayak gini. Nggak tahu, Iya, nggak dikasih tahu ini benar. izhar, ini idgham. Tapi bacaan Yang kita setahu benar aneh ya, seingat aneh ya, bacaannya pas kayak gitu. Cuman beliau nggak ngasih tahu izharnya kurang, enggak. Iya. Nah waktu sekolah baru dikasih tahu teorinya. Itu kan teori kan. Iya, Yang itu penting kan kita langsung mungkin praktek berarti ya? mungkin beliau praktek lebih practice Mahir make it ya? perfect gitu. Widih, subhanallah. Aneh itu yang selalu aneh kasih tahu ke teman-teman ngajiannya kayak gitu. Iya. Banyakin latihan. Kamu akan bisa pasti. Yang bikin bisa itu kan sebenarnya bukan kita sebagai manusia atau sebagai guru, tapi Allah. Kembali lagi ke Allah. Benar. Kita sebagai jembatan aja nih. Camul ini jembatan. Benar. Yang ngasih kemudahan itu Allah semuanya. Iya, dari Allah baru kita tahu ya. Kita bisa gitu karena Iya. diizinkan sama Allah gitu Betul, ya. semuanya kembali ke Allah. Aneh, Subhanallah. kebukanya di situ sih Bang sih. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, ya kita ngaji dari sore. Yang ngaji, ya kita belajar paling tatap muka sama Camul berapa menit sih Bang? Iya. Nggak nyampe 10 menit. Iya, nggak Tergantung nyampe mood-moodan 10. beliau sebenarnya. Iya sih. Kalau kita baca udah lancar, udah gantian belakang. Bercanda dikit lempar tasbih. Ya itu juga yang lucu dari Camul kan. Kalau kita kelihatan bercanda, kan gini ya. Jadi Camul itu masuk, nih gue jelasin step by step-nya di Camul kalau masuk kayak gimana ya. Sore masuk, terus kita duduk, terus kita mulai ngaji sendiri kan. Doa dulu. Doa dulu ya, doa bersama. Doa. Terus di akhir juga nanti ditutup pakai doa juga kan. Nah terus setelah abis doa pertama, kita ngaji terusin yang pokoknya kita lancarin lah sebelum dites sama Camul di depan gitu kan. Nah terus yang udah dites sama Camul di depan dia jalan ke belakang terus gantian gitu kan. Terus sampai ke depan Camul kita udah depan Camul, kita ditandain ngaji sampai sini gitu ya. Besok terusin lagi. Kayak gitu kan. Setiap hari Kamis baca Yasin. Nah tiap hari Kamis juga baca Yasin kan. Nah itu yang bikin kita mungkin jadi kebiasaan. Lu waktu itu pernah ngapalin Yasin juga dong pasti kan? Ngapalin ya, Yasin. Makanya gue juga apal Yasin mungkin. Jadiin juga sama Baba, sama Om kalau apal Yasin. Iya, tadi ya dari beliau. Ingat banget nih gitu-gituan mah. Iya, makanya. Gue masih ingat juga yuk waktu kita di Cakmul itu kan kalau kalau udah selesai ngaji itu sore kita baca doa bersama kan. Betul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah itu tuh alhamdulillahirabbil itu lagu itu iya maksudnya Camul nggak pernah ngajarin lagunya kayak apa gitu. Ngikutin sendiri Bang. Iya, kita ikut sendiri. Otomatis kok jadi cepet nangkepnya gitu yuk. Nah itu salah satu metode yang karena beliau aneh pernah sowan ke beliau Bang. Beliau itu buat ke murid-muridnya ada amalan tersendiri. Beliau bilang ada tarekat. Ada tarekat. Tarekat itu kayak amalan pribadi beliau. Oh iya. Makanya berkah ke murid-muridnya gitu. Oh iya sih. Iya sih. Kembali ke situ. Makanya kan insya Allah kalau misalnya gurunya bagus, ibadahnya murid-muridnya ngikut. Ya balik kata kita temenan sama tukang parfum, kita kecipratan wanginya. Benar. Kalau temenan sama preman ya kita kecipratan masalahnya juga gitu kan. Benar. Berkawal beliau tuh ya Allah, sampai sekarang Cabul masih ada ya kebetulan. Alhamdulillah masih ada. Ya mudah-mudahan nanti kalau anak gua udah gede bisa ngaji juga sama Cakmul atau sama. Ya, harus Bang aneh recommended juga. Aneh recommended Cakmul dah kalau di sini. Di sini emang udah proven banget sih. Sampai menang RRI ya kan. Nah pas menang RRI itu yuk, lu masih inget gak? Pas jalan rame-rame kan ngumpul lu tuh di Masjid Al-Ma'arif Cilandak kan. Terus jalan ke RRI-nya naik mobil siapa? Terus ngapain di sana? Naik mobil bokap ya di Kijang Putih. Oh iya. Terus? Oh berarti diantarin dari keluarga ya? Enggak semuanya tapi kayak yang ikut Bang Indra apa bokap ya? Bokap ya dah. Bokap sama Bang Indra nggak ikut yang nganterin aneh. Iya. Udah. Pokoknya pada masuk ke mobil Kijang semua dah tuh. Semuanya ke Kijang. Ada dua kayaknya mobil satu lagi nih lupa. Ini ingetnya yang Kijang Putih. Masuk dah tuh pokoknya semuanya. Nomor depan. Udah tuh berangkat. Pas lagi di RRI ada ingat tuh Bang tuh sama panitianya. Mau cek mic, ada yang mau maju, ada yang didorong. Harus maju sana, cek dulu.
Ya udah cek dulu, enak banget bang mikir. Dari cek mik suruh baca surat Asy-Syams, ada masih ingat banget. Baca surat Asy-Syams. Udah. Setelah itu baru beberapa menit mulai itu grand finalnya. Terus udah dipanggil, baca, diumumin, juara 1. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu pesertanya dari seluruh Indonesia kan ya? Seluruh Indonesia. Iya kan diseleksi, berarti yang masuk ke situ, maksudnya datang ke RRI yang menang doang kan? Yang menang doang. Termasuk Ada, berarti ya? alhamdulillah. Lucu dah itu. Nggak juga soalnya lagi main bang, lagi main. Teleponnya dari RRI, buruan pulang sini, ngaji dulu. Ayo lupa kan? Posisi pagi tuh, lagi main? Enggak, mainnya siang. Oh, Kan siang. pulang sekolah dari MI kan habis zuhur, nyampe rumah jam 1. Makan langsung tuh keluar. Kalau kata nyokap mah merat mulu. Ada kalau main soalnya nggak dekat rumah bang, mainnya di sono, jauh dah. Iya, emang kali dulu kan nggak ada gadget, kita main kemana lagi ya? Ya terus Ya di udah telepon. Tiba-tiba dipanggil suruh pulang, ngapain? Ada telepon dari RRI. Saya lupa lagi tuh kan waktu itu. Ya udah langsung pulang deh. Pulang, langsung standby tuh duduk aja di depan di dekat telepon. Dulu kita pakai telepon dulu kan. Iya, belum ada handphone soalnya. Ada juga mahal. Ini maksudnya pas proses seleksi sebelum disuruh ke RRI kan ya? Ya terus? Udah nungguin itu di telepon. Bener di telepon. Yang lucunya lagi kalau lupa di RRI itu pasti kita sambil dengerin radio RRI-nya biar suara kita kedengeran. Ini masuk apa enggak di teleponnya gitu ya? Iya, bener nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan virus, dengan ada virus. Ya bu, dengan saya sudah siap untuk membacakan surat ini. Gitu. Iya, suara kita ada di situ aja sambil dengerin. Kita nelfon di sini, ya dengerin di belakang tapi biar gak kedengeran. Iya udah gitu. Terus ngaji surat apa waktu itu? Pokoknya kalau misalnya pas lagi di telepon tuh dari surat At-Takasur ke bawah. Ini masih ingat. Ani waktu itu baca surat Al-Ma'un, ayat 1 sampai. Ada nadanya bang. Alhamdulillah. Itu dapat piala nggak? Dapat piala bang. Tapi pialanya taruh di tempatnya Cak Mul. Oh iya. Taruh di situ. Kalau di Cak Mul banyak tuh berarti piala-piala. Ada beberapa piala ditaruh di tempatnya beliau. Pokoknya ada kenangan-kenangan murid-muridnya lah taruh situ. Iya, gue tahu juga tuh kayak gitu. Soalnya pas gue masuk ke pertama kali gue ke Cak Mul itu kan, gue nggak tahu ya ini tuh tempat apa, jujur aja gue nggak tahu. Aula gitu kan? Iya aula kan di samping masjid. Ini orang-orang pada ngaji tapi mungkin tempat ngaji benar ternyata tempat ngaji. Nah ternyata teman-teman gue juga banyak yang ke situ yuk. Oh iya. Lu tahu Edar kan? Oh yang kemarin ketemu. Iya. Itu dia ke situ juga. Iya. Terus cuman dia nggak lama kayak deh. Iya dia nggak lama. Soalnya gue kayak mapping gitu bang teman yang baru-baru gitu ya. Orang mana nih? Orang mana ada murid baru nih? Gitu-gitu biasanya yang murid-murid lama. Karena gue hitungannya lama kan di situ. Iya. Bocah-bocah lama. Lu salah satu yang terlama juga berarti ya? Karena abang-abang aneh pada ngaji. Ya dia mau nggak mau ikut-ikutan. Iya. Soalnya emang kita satu keturunan semuanya ke situ semua. Iya. Mau ngaji jadi apaan deh? Gituin kan pasti. Balikin lagi ke asal usulnya kalau bisa ngaji. Orang Betawi kan gitu bang. Paling nggak bisa ngaji dah. Insya Allah selamat. Insya Allah. Amin. Karena kalau dari kecil kita udah ngaji, gedenya udah bisa ngajar ngaji. Yuk. Iya. Kalau dia mau ngajar. Kalau dia nggak mau. Bener juga sih. Iya bener juga. Ya kan di Betawi harus suruh kayak gitu kan sama Oong dulu kan. Betul. Tapi gue inget dulu ada nama-nama khas yang dikasih sama Cak Mul ke murid-muridnya. Lo masih inget gak? Itu karena dia sayang banget sama muridnya. Terus muridnya ini tuh emang bakti banget gitu sama Cak Mul dan dia tuh sering bantuin Cak Mul. Iya, bantuin. Kan setiap habis selesai ngaji kan ada beberapa murid yang ditahan sama beliau. Iya, bukan ditahan sih, tanda kutip bantuin ya. Iya, tapi ditahan juga dulu belakangan. Sabar. Duluan. Udah nih udah paham ya gitu. Iya, soalnya. Nah, pokoknya nggak boleh ada debu dari situ. Dijaga banget kesuciannya. Itu mungkin salah satu faktor juga bang. Mungkin. Tempat yang suci itu. Tempatnya suci, bersih, jadi kita nyaman buat beribadah di situ. Semua bacaannya juga cepet nangkap. Lu kalau dipikir-pikir padat banget ya. Padat banget kalau lagi padat banget. Cuman kalau lagi lempeng weekend biasanya tuh. Agak longgar karena pada kagak ngaji. Ini di tempat bawah yang sama Cak Mul ya. Beda sama Tadarus kan. Beda kalau Tadarus mah lebar banget bisa lebar banget. Enak. Ada tempat Cak Mul tuh kalau kita gambarin dia tuh ada lekar panjang. Lekar tuh panjang lekar lebih. Abu-abu. Iya, sekamar ini kali panjangnya ya lekarnya. Ada. Iya. Lekar abu-abu itu ada 1, 2, 3, 4 ya ke belakang ya. Ada kurang lebih 4 sampai 6, 8 lah pokoknya. Iya 8 dikali 2 kan ya, karena kiri kanan
2, terus ke belakang 4 gitu kan. Iya. Iya kan, bener kan? Nah, Kalau ada lebihnya buat tadarus, kalau nggak ada kayak lekar yang kecil-kecil. iya leper kecil-kecil. Nah, gue pernah tuh yuk pas dateng telat Nah, nggak dapet lekar dong. nah Di belakang gue nyempil aja duduk. Nah akhirnya Iya. ngambil lekar sendiri kan yang kecil. resiko tuh kalau telat kayak gitu, nggak dapat ininya, Iya. Atau bantal juga julukannya. kan. Lo masih inget nggak waktu itu Cak Mul tuh kalau ngajarin kita ngaji, dia tuh nggak lihat ini Al-Quran, ini kita. Dia tuh nggak ngeliat Al-Quran, tapi Kebalik. dia langsung kebalik. Iya. Itu yang kalian sekarang rasain, Bang. Oh iya, sekarang juga Karena gitu. kalau ngerasain kayak gitu, Gimana? karena emang faktor kebiasaan kali ya. Misalnya aneh ngaji nih sama teman bacaan yang udah Al-Quran. Ya udah, aneh kadang-kadang buka Al-Quran juga, tapi kadang-kadang aneh ngeliatin juga. Kalau misalnya teman ngajian yang sudah lebih dewasa, aneh bisa buka Quran. Karena kan gak enak ngeliatinnya. Cuman kalau misalnya masih yang di bawah, masih yang SMP, SD, aneh ngeliatin tuh dari balik ini. Cuman aneh bisa Bisa juga. Subhanallah. karena kebiasaan juga kali ya. Hmm. Kebiasaan karena udah biasa kayak gitu, jadinya ya udah jadi terbiasa. Itu mungkin karena camul tiap hari kayak gitu, nggak mungkin enggak, jadi ya udah. Iya, bener sih. Iya. Karena kebiasaan jadi Camul ya bisa juga kayak ente Balik juga gitu, cuman ya. kalau suruh baca kebalik sengaja kayaknya agak pusing juga. Nah, Kecuali udah hafal. Kan kalau buat koreksi bisa insya Allah, cuman kalau baca kebalik gitu belum sampai selancar Camul gitu ya. Kalau gitu kan koreksi beliau. Iya, ngoreksi Ya kan? aja kan, nggak ikut baca. Tapi iya sih itu yang dibilang sama Iyuk tadi juga pas kita lagi apa ya, nggak diajarin tajwidnya kayak apa, tapi Iya kan? karena kita biasa pakai nyanyian yang di Cakmul ajarin gitu ya, kita otomatis ngerti gitu kalau ini tuh ikhfa itu apa gitu. Wah, Makanya kaget aku tuh pertama kali ini belajar tajwid DN. ya. Ustadz Anwar nama gurunya, kalian masih ingat lah, Ustadz Anwar. Iya. Kita belajar tajwid. Belajar apa nih tajwid nih? Oh ini mah yang aneh sering baca. Oh ini namanya ini. Oh ini namanya ini. Dapat 100 hari bang tajwid. Subhanallah. Agak belajar itu malamnya. Karena emang udah tahu. Tinggal hafalin huruf-hurufnya, izhar, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Iya, Idgham ikhfa. ada 2, bila gunah, biguna, ya, nun, waw, bila gunah, lam, ro, iklab, ba. Yang terakhir ikhfa paling banyak 15. Iya, ikhfa ada 15. Udah itu lancar banget itu, ya Allah. Kayak gini lah nih, baru dikasih nih sama Ustaz Yan. Jahit tajwid. Buat langsung tidur. Ini ngapain lagi udah selesai. Bentar nih, konteksnya nih kita pengen lanjut ke SMP kali ya. Nah, Gimana? Nah, ngomongin SMP kan sebenarnya kita satu Darun Najah, satu pesantren nih. Ya kan bener kan Yuk? Nah, tadi tuh yang barusan lu omongin itu pas pendaftaran awal masuk kan? bukan pas lagi bukan. ujian. Oh, pas lagi ujian. Udah masuk gitu. Oh. Jadi kita lagi ngomongin tajwid. Heeh. Nah, tadinya kan belajar cuma praktek aja nih waktu di Camul. Waktu di DN baru belajar teori itu. SD kan nggak ada pelajaran kayak gitu. Oh. Cuma nih belajar ke Camul juga modelannya. Oh Nggak iya yang sih. sampai metode teori yang pakai buku Imam Zarkashi warna hijau, ada tiang kedua. Iya. Itu nggak dipakai sekarang kalau Nggak nggak ada. dipakai sekarang. Nggak dipakai buat mengajar bocah juga nih anak-anak. Oh, sekarang lu pakai gitu buat ngejar bocah. Iya, buat ngasih Buku tajwid Imam juga. Zarkashi tuh yang apa? Gontor. Hah? Apa? Buat tajwid Gontor, terbitan Gontor. Oh, terbitan Gontor. Beliaunya Gontor kayaknya deh kalau nggak salah. Gue juga lupa sih, tapi gue inget itu buku tajwid Zarkashi. Pasti setiap anak pesantren mungkin ya, dia dapat ya buku itu yang hijau kan, ada Iya. yang 2 depannya gitu Tapi kan. sekarang ada beda-beda covernya, tapi isinya sama. Oh, itu sama. Iya, cuma beda cover Regenerasi, doang. regenerasi kan udah beda sekarang. Kita Cakmul lagi, Masya Allah, berkabar tuh beliau itu. Jariahnya gede banget. Ya, Camul. Gue tadi lagi ngebahas ini yang anak-anak muridnya yang ditahan, kan ada nama-nama di Iya, kan. ada. Ada Batman tadi yang gue sebut, ya kan. Iya. Terus ada balon juga kan. Balon masih ada tuh sekarang di alam Balon masih ada. Ilham. Ilham, Itu iya. namanya Ilham, dipanggil balon. Iya, dipanggil balon, namanya Ilham, tapi emang kayak balon sih. Emang gede juga sih. Dan dia juga sampai sekarang emang nickname-nya kalau bikin apa-apa balon Iya. gitu. Terus ada Alung juga kan? Bang Along Iya, di kan, ini Along. juga sama. Di mana? Sekolah juga. Oh iya bener. Iya, Bang Along. Sama ini Pian juga ya? Pian Mas panjang. Pian ini. Kakaknya Binia Putra. Iya, maksudnya kakaknya Binia Putra. Tapi dulu kan sempat jadi Iya. satu ini juga kan Iya sama juga Batman. beliau. Ya Allah. Padahal semuanya itu teman-teman kita yang daerah sini semua ya. Tapi karena mungkin beliau ini dapat mandat spesial lah dari Cakmul. Iya. Jadi
dibantuin buat ngebantuin Cak Mul pas sebelum sama setelahnya gitu, ganti-ganti Berkhidmat terus gitu. rolling. Ya. Subhanallah itu amal jariah itu ya. Iyalah. Ya kan biasanya kan kadang-kadang berkah di situ kalau sama guru. Iya benar. Ada yang disuruh cuma ngambil air, loh. Iya. Udah, ambil Di air situ. terus, nggak usah ngeluh. Nggak usah ngeluh. Tapi pahalanya bakal terus-terusan karena guru itu kan setelah diambilin air minum terus dia ngajarin muridnya dapat pelajaran gitu ya. Pahalanya di situ ngalir terus. Iya. Subhanallah. Udah deh, pokoknya nurut aja deh. Iya. Nggak usah tanya kenapa, ikutin aja. Selagi itu masih dalam konteks hal yang bagus, positif dan tidak merugikan, ikutin. Ikutin aja karena karomahnya di situ ya. Iya. Dapat kecipratan secara nggak langsung. Subhanallah. Ini sebenarnya gue masih pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi sih, Yok. Cuman kayaknya kita pisah aja kali ke podcast selanjutnya. Soalnya kalau diomongin banyak banget nih cerita Iya, dari kecil sampai Isya nih nanti, Bang. iya nggak selesai-selesai nih, banyak banget. Udah kalau gitu, kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain langsung aja drop di kolom komentar. Nanti selanjutnya kita bakal bikin kayak gini terus selama bulan puasa supaya teman-teman dapat karomah juga nih. Ngerti juga, jangan cuma di rumah tidur-tiduran mencet-mencet. Lebih ke pelajaran aja, Bang. Iya. Karomah kayak tinggi banget. Karomah tinggi banget ya, sorry. Aneh bukan Ustadz soalnya nggak ngerti, sorry nih. Pelajaran aja. Iya, jadi ambil pelajaran, yang baiknya, sharing lah. buang yang buruknya. Iya, sharing lah sama teman-teman. Nah, yaudah kalau gitu kita pamit dulu. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.